Tips sukses menjadi santri. Ikhlas. Ikhlas dididik, ikhlas diajar, ikhlas dibina. Dengan segala yang ada di pondok ini. Tidurnya kurang harus ikhlas. Karena tidur kurang itu dalam rangka mendidikmu. Istirahatnya kurang harus ikhlas. Karena istirahat kurang itu dalam rangka mendidikmu. Ikhlas. Makannya ngantri. Makannya nggak seperti seenak makan di rumah atau di restoran. Ikhlas. Karena ini dalam rangka mendidikmu. Ikhlas saja. Ikhlas itu adalah kunci kesuksesan. Bukan cuma sekolah saja, bukan cuma mondok saja, tapi ikhlas itu kunci sukses dalam semua bidang. Yang kedua, percaya. Percaya pada pondok, percaya pada pimpinan, percaya pada guru-guru, itu kunci sukses. Meskipun ada banyak hal yang belum kamu ketahui. Banyak hal saya yakin, kegiatan-kegiatan di pondok, jadwal-jadwal di pondok, mungkin saja kamu belum memahaminya dengan baik, tapi percaya saja ini pasti untuk kebaikan. Iman itu kan percaya dulu, bukan paham dulu. Iya toh? Kamu disuruh sholat subuh. Sholat subuh itu waktunya fajar. Kalau dipakai jam itu jam 4 pagi. Berarti lagi enak-enaknya tidur suruh bangun setengah 4. Habis itu wudhu, dingin, baca Quran, sholat. Apa sih artinya sholat subuh sepagi itu? Mungkin banyak orang yang belum tahu hikmahnya, belum paham hikmahnya. Tapi bukan berarti kalau belum paham itu nggak percaya. Nanti kalau nggak percaya kamu nggak sholat subuh. Percaya nggak ada malaikat raqib atid? Percaya nggak ada malaikat yang mendoakanmu? Padahal kamu sendiri belum pernah melihatnya dan mungkin nggak memahaminya. Tapi percaya saja ada. Percaya enggak dengan surga dan neraka? Percaya saja. Percaya enggak dengan azab kubur? Percaya saja. Meskipun kita belum memahaminya. Jelas? Percaya saja. Di pondok ini semuanya adalah pendidikan. Apabila terpaksa gurumu marah, itu pasti marahnya mendidik. Andai kata terpaksa gurumu terpaksa menyuruhmu pulang pun, itu saya pastikan dalam rangka untuk mendidik. Mungkin anak ini lebih baik di luar. Ya, semuanya mendidik, percaya meskipun belum paham. Yang ketiga, ikhtiarnya yang maksimal, sibuk dan produktif, bukan asal sibuk. Banyak orang sibuk, tapi sibuknya nggak produktif, sibuk berantem, sibuk jegal menjegal, sibuk ghibah, sibuk sliding menyeliding, sibuk nyinyir,
sibuk ngurusi aib orang. Itu sibuk, tapi sibuknya tidak menghasilkan apa-apa. Maka kesibukanmu harus produktif. Sibuk belajar, sibuk berbuat, sibuk berorganisasi, sibuk berdiskusi, sibuk memecahkan masalah. Jangan sampai sibuk, orang gila itu sibuk juga, tapi sibuk jalan-jalan ngalor ngidul, rakatoan. Sibuk, tapi tidak produktif. Anak-anakku, selama jadi santri, kalian ibarat sedang berpuasa. Kamu lagi berpuasa ini, lagi imsak, belum buka, belum waktunya maghrib. Contohnya apa? Orang kalau puasa begitu imsak, Allahu Akbar, adzan subuh, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Apakah makanannya minumnya haram? Tidak, air putihnya halal, tapi pada saat sedang berpuasa haram minum. Bukan haram minumannya, tapi haram meminumnya karena kamu lagi puasa Ramadan. Kenapa? Sedang berpuasa. Tunggu, tahan. Begitu tiba maghrib, Allahu Akbar, silahkan kamu minum sepuasnya, makan sepuasnya. Selama kamu menjadi santri, kalian ibarat orang sedang berpuasa. Imsak dari apa? Imsak dari HP, imsak dari gadget, imsak dari motor, imsak dari apa? Hura-hura, imsak dari ngegame, imsak dari nongkrong, imsak. Banyak sekali yang kamu imsaki itu selama kamu mondok. Emangnya HP haram? Tidak, tapi kamu belum saatnya karena kamu belum berbuka. Nanti kalau sudah alumni silahkan pakai HP, tapi pakai HP yang bertanggung jawab. Silahkan nanti kalau sudah alumni pakai itu motor, tapi motor yang bertanggung jawab. Jelas? Orang Amerika meneliti, ternyata orang Amerika membuat penelitian bahwa orang yang sukses hari ini di Amerika adalah orang yang 30-40 tahun yang lalu mereka melakukan self denial, pengingkaran diri sendiri. Jadi orang-orang yang sukses hari ini itu orang-orang yang 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, tadi kata Pak Teguh, tidak seperti orang biasa. Dia orang luar biasa 30-40 tahun yang lalu. Yang lain main, dia nggak main. Yang lain hura-hura, nghabiskan waktu nggak jelas, dia tidak melakukannya. 30 tahun yang lalu, imsaknya 30 tahun yang lalu, self denialnya 30 tahun yang lalu, hari ini dia merasakan kesuksesannya, kata orang Amerika. Saya begitu baca riset itu, dalam hati saya, santri sudah kayak gini tiap hari. Saya yakin anak-anak sebanyak ini ya duwe HP kabeh, ya kan, ngerti game kabeh, iya toh, pengen naik motor kabeh, pengen boncengan kaya kanca-kancane kae, iya toh, pengen bebas toh, pengen ngedet toh, pengen ngabuburit toh, wis itu canom, wajar. Tapi tidak kalian lakukan karena kalian sedang berpuasa. Anak-anakku, selalu bersyukur kepada Allah. Ini tips berikutnya. Kenapa bersyukur? Kamu itu di pondok
seolah kamu sedang ditunjukkan oleh Allah ke jalan yang lurus. Bersyukur kamu itu dikumpulkan di pondok ini. Bersyukur kamu ada yang bangunkan jam 3:30. Bersyukur kamu ada yang ngoprak-oprak sholat subuh. Bersyukur ada yang maksa kamu baca Quran. Bersyukur ada yang maksa kamu ngafal Quran. Bersyukur ada yang maksa kamu ngafalkan wirid, sholawat. Bersyukur ada yang maksa kamu untuk ikut pengajian seperti ini. Ini kalau gak dipaksakan gak dengarkan. Dipaksa. Banyak anak-anak muda seusia kamu, karena tidak ada yang maksa, karena tidak ada yang nunjukkan jalan, karena tidak ada yang membimbing, akhirnya hidupnya lepas dari kendali. Sakarepe dhewe. Dia nggak punya jadwal hidup. Kamu di sini punya jadwal hidup. Jelas 24 jam sehari itu apa yang dilakukannya jelas. Jam sekian bangun, jam sekian sholat, jam sekian mandi, sekian olahraga, sekian baca buku, sekian masuk kelas, jam sekian wirid, jam sekian organisasi, ngurus ini, ngurus itu, jelas. 24 jam di sini kamu jadwalnya jelas, selama seminggu, selama sebulan, selama setahun, bertahun-tahun. Anak-anak seusiamu banyak yang hidupnya sehari nggak jelas mau ngapain, karena dia tidak punya pola hidup, tidak punya jadwal. Hidup tidak punya jadwal. Jelas? Bersyukur. Terakhir, tingkatkanlah tawakalmu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi kalau sudah begini, serahkan kepada Allah. Doa yang banyak, wiridnya ditambah, puasanya ditambah, sedekahnya ditambah, kebaikannya ditambah. Itu tawakal, itu wasilah semuanya itu. Ya. Kenapa? Karena pada akhirnya Allah yang nanti akan memberi hidayah. Yang bisa mengubah kalian bukan pondok, bukan guru, bukan mudabir, bukan OPPM. Yang bisa mengubah kalian adalah diri kalian sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Anak-anakku, unzur ma qaddamta liqad. Lihat apa yang kamu persiapkan untuk besok, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Apa yang kamu persiapkan untuk besok? Itu ayat Quran. Wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad. Wal tanzur wal yanzur kullu talibin ma qaddamahu liqadin. Wal yanzur kullu tulab tazakka ma qaddamahu lighadihi li mustaqbalihi li usbu al-qadim, li asyahril qadim, li asanah al-qadimah, li sanawatil qadimah, li dunyahu wa li ukhrahu. Begitu. Mafhum? Ya. Apa tadi? Pertama, ikhlas, percaya. Ketiga, ikhtiarnya dimaksimalkan, sibuk produktif. Yang keempat, ibarat orang berpuasa, kalian sedang masa-masa imsak, belum berbuka, tahan diri. Ya. Yang kelima, bersyukur kamu ditunjukkan ke jalan yang benar, dipaksa untuk menjadi benar. Dan yang terakhir, tawakal. Insya Allah laki-laki ibarat orang berpuasa. Kata Rasulullah, lisaim farhatani, lisaim
farhatani, farhatun 'indal futur wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Bahagia yang pertama ketika datang waktu buka puasa, wah boleh makan, bahagia tuh. Bahagia yang kedua nanti di akhirat ketika dia bertemu dengan Allah karena mendapatkan pahala puasa. Sama dengan kalau kalian santrinya benar, muti, taat, patuh pada aturan yang ada, imsaknya benar, kalian akan punya dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama ketika kamu lulus, alhamdulillah lulus. Kebahagiaan yang kedua besok 20-30 tahun yang akan datang ketika kamu memetik hasil dari mondokmu hari ini. Kita memasuki sesi yang terakhir ya. Ada beberapa rangkaian tadi dan ini akan ditutup dengan sesi tentang kiat dan tips sukses menjadi santri. Kalian sudah ditunjukkan tadi tentang nilai-nilai pondok, pancajiwa, pancajangka, moto, orientasi dan lain sebagainya. Sekarang ini menyangkut langsung ke masing-masing pribadi santri, antum semua. Bagaimana supaya sukses, supaya berhasil dalam menempuh pendidikan mondok di pesantren, di pondok modern Tazaka. Ya, ini penting karena kalau tidak tahu kiatnya, tidak tahu tipsnya, repot. Nanti akan disampaikan oleh yang lain juga. Ini beberapa poin penting dari saya supaya kalian sukses mondok. Yang pertama, harus membersihkan hati dari segala penyakit hati. Jadi masuk pondok ini harus bersih dulu. Hatinya harus bersih dulu, harus kita tata dulu. Kotoran-kotoran yang ada di dalam hati harus dibersihkan dulu. Karena kalau masih ada kotoran, sulit menerima pendidikan, sulit menerima ilmu dan lain sebagainya. Karena masih ada kotoran, masih ada kerak, masih ada penghalang, yaitu penyakit hati. Di antara penyakit hati misalnya apa? Sombong. Ya, sombong ini merasa dirinya lebih daripada yang lain. Merasa lebih pandai, merasa lebih hebat dari yang lain. Kalau masih ada sombong, masih ada takabur dalam hati kalian, tidak akan bisa menerima ilmu dan pendidikan di sini. Ibaratnya kalau gelas, ya, gelas itu kalau antum ini sudah merasa penuh, ya, isinya sudah penuh, maka kalau diisi lagi dia akan tumpah. Maka jangan sampai antum merasa seperti gelas yang sudah penuh, karena tidak akan bisa diisi lagi. Merasa lebih hebat dari gurunya, merasa penyakit merasa itu kan, ini penyakit iblis. Dulu itu iblis itu merasa lebih daripada Adam.
ya. Nah, antum jangan sampai mewarisi penyakit ini, sifat sombong. Maka ini harus dibersihkan, ya, harus dibersihkan. Jangan sampai di dalam hati kita ada setitik saja rasa sombong. Kemudian ada lagi ujub, ya. Ujub itu ini masih sejenis dengan sombong. Kemudian penyakit yang lain apa misalnya? Penyakit hati yang lain, hasad, ya, iri ataupun dengki. Ini juga berbahaya. Hasad, hasud, iri ataupun dengki itu mudahnya SMS. Dia senang, ya, senang melihat orang lain susah, senang melihat orang lain susah, dan susah melihat orang lain senang. Ini hasad. Orang kalau sudah punya penyakit ini, hasad, ini berbahaya karena bisa mencelakai orang lain. Maka jangan ada santri-santri yang hasad, iri, dengki dengan temannya. Melihat temannya senang, bergembira, dia mencoba menghalangi supaya temannya itu tidak bahagia. Jangan. Harusnya kita itu senang melihat teman kita senang. Kita berbahagia ketika melihat teman kita bahagia. Jangan sebaliknya. Dan juga kita harus berempati terhadap teman kita yang susah. Jangan sampai malah merasa senang. Nah, ini penyakit, ya. Dan santri tidak boleh punya penyakit itu, iri dan dengki. Hilangkan supaya kita mudah menerima ilmu, supaya kita mudah memperoleh pendidikan. Penyakit hati yang lain misalnya bakhil, kikir. Kikir atau bakhil ini merasa kurang. Dia tidak mau berbagi dengan yang lain. Ya, ini bukan sikap santri. Berbagi, punya makanan berbagi, ya. Jangan disimpan sendiri, makan sendiri. Kita ini hidup bermasyarakat dalam satu kamar. Ada tetanggamu samping kotaknya, samping lemarinya, kanan kirinya. Berbagi. Jangan bakhil. Terus ada lagi, jangan ria juga. Nah, ini penyakit-penyakit hati ini jangan dipendam, jangan ada di dalam hati kalian. Hilangkan supaya mudah menerima ilmu. Ini penting. Kalau masih ada rasa-rasa, masih ada penyakit-penyakit, masih ada kotoran-kotoran, tidak akan bisa menerima ilmu. Ini yang pertama. Jadi kalau hatimu itu bersih, insya Allah kalian mudah. Inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasad kulluh wa idza fasadat ma hiya al qalb. Ya. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama harus membersihkan hati dari segala penyakit hati. Yang kedua,
harus senantiasa tajdidun niyah, harus memperbaiki niat terus. Kenapa harus diperbaiki? Kenapa harus diperbaharui? Ya kadang-kadang kita itu lupa, kadang-kadang khilaf, maka harus senantiasa memperbaiki niat kita. Mau apa kita ke sini? Tujuannya apa mondok itu? Dan kita selalu diingatkan setiap kali masuk ke pondok, di sana ada tulisan di belakang kita ini. Apa tulisannya? Ketazaka apa yang kau cari. Ini kalimat yang senantiasa mengingatkan kita supaya tidak salah niat. Apa niat antum ke sini? Apa niat antum mondok di Pondok Modern Tazaka ini? Apa? Mencari pendidikan, menuntut ilmu lillahi ta'ala. Jangan ada niatan lain. Tadi sudah diterangkan oleh Bapak Kiai, kesini tidak dalam rangka untuk mencari ijazah. Kalau ada yang masih terbersit di dalam hatinya kesini untuk mencari ijazah, luruskan lagi niatnya. Kalau masih kesini hanya untuk keren-kerenan, luruskan lagi niatnya, kembalikan lagi pada niat semula. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, supaya sukses mondok, supaya sukses mencari ilmu, harus bersungguh-sungguh. Antum sudah hafal semua mahfuzatnya. Manjadda, ini kesungguhan ini berlaku untuk semua hal. Dalam menuntut ilmu, orang yang sungguh-sungguh dia akan dapat. Dalam pekerjaan, siapa yang sungguh-sungguh dia juga akan dapat, akan sukses. Dalam memperjuangkan cita-citanya, kalau dia sungguh-sungguh, dia dapat meraihnya. Jadi ini, kalimat ini, manjada wajada ini, bisa kita terapkan pada semua hal. Belajarnya sungguh-sungguh, ibadahnya sungguh-sungguh, beraktivitas sungguh-sungguh, di OPPM sungguh-sungguh, ya, di kantin, di kopel, di keamanan, yang masih anggota, semuanya kalau sungguh-sungguh insya Allah akan sukses. Jadi mahfuzat kita manjada wajada tidak hanya sekedar dihafalkan, tapi ya diterapkan dalam aktivitas kita sehari-hari. Ya, ini kiat yang ketiga. Kemudian yang lain, harus berhati-hati dan bersikap waro, ya, kehati-hatian, berhati-hati dalam menjaga diri. Misalnya apa? Misalnya makan makanan yang halal saja, jangan sampai yang syubhat, apalagi yang haram. Kalau makanan kita syubhat, nggak jelas, apalagi haram, itu akan menghalangi kita dalam menuntut ilmu. Ilmunya nggak akan masuk. Kalau pakaian kita yang kita pakai bukan hak kita, itu juga akan menghalangi masuknya ilmu. Maka nggak ada lagi nanti anak-anak ini yang memakai sandal yang bukan sandalnya. Tidak, Bu. Namanya apa? Gosok. Nggak boleh. Memakai pakaian yang bukan pakaiannya tanpa izin. Tidak, Bu. Itu akan menghalangi masuknya ilmu.
hati-hati, harus betul-betul clear apa yang kita pakai, apa yang kita makan, harus betul-betul clear, jangan yang abu-abu, apalagi yang gelap. Ini harus betul-betul hati-hati. Kemudian yang terakhir ini dari saya, carilah teman, ya, pilihlah teman yang baik. Cari partner, cari teman yang selektif. Artinya carilah teman yang bisa memotivasi ke arah kebaikan, jangan sebaliknya. Karena teman ini penting. Masa-masa antum, ya, ini teman ini perannya sangat penting. Kalau salah memilih teman, bisa kacau. Maka harus berhati-hati, ya. Pilih teman yang selektif, yang bisa memotivasi, bukan teman yang misalnya membuli. Nah, ini nggak boleh lagi membuli, apalagi misalnya membuli sampai yang dibuli itu akhirnya tidak betah mondok. Itu dosanya besar itu. Kalian mengejek temannya, membuli temannya, kemudian teman yang kamu bully itu akhirnya tidak betah, itu dosanya besar. Apalagi dia sampai pulang ke rumah, masih untung dia itu mau masuk pondok, masih untung. Pada zaman sekarang anak-anak yang mau mondok itu luar biasa sekali. Zaman seperti ini. Nah, ketika sudah masuk pondok jangan dibully. Kalau dibully kemudian dia pulang dan nggak mondok lagi, sekolahnya di sekolah yang misalnya umum, temannya nanti teman bergaulnya kurang baik, lingkungannya kurang baik, orang yang membuli itu punya andil. Ya, hati-hati. Maka nggak ada yang membuli, tidak ada yang mengolok-olok temannya, tidak ada yang mengejek-ngejek temannya. Karena kalau dia sampai tidak betah, antum punya saham yang akhirnya anak itu nanti menjadi tidak betah, pulang ke rumah tidak mondok, pergaulannya tidak terkontrol, lingkungannya tidak baik misalnya. Ya, kita di sini itu sudah diterangkan ukhuwah Islamiyah, harus dijaga kebersamaannya, saling membantu, saling mensupport. Maka yang masih suka membuli ini hentikan, jangan diteruskan, karena ini juga nanti bisa menghalangi masuknya ilmu ke dalam dada kita. Ilmu itu cahaya, ya, ilmu itu cahaya. Al ilmu nurun. Cahaya tidak akan bisa masuk ke hati kalau tadi masih punya penyakit hati, masih niatnya nggak lurus, ya, kemudian masih membuli temannya, menyakiti temannya. Maka ilmu yang itu adalah cahaya tidak akan bisa masuk ke dada kita. Tadi sudah banyak kiat-kiat yang disampaikan oleh Pak Kiai Anang, Pak Kiai Bisri, dari Pak Teguh, Bapak orang tua kita, yang itu semua bisa kalian jadikan pedoman agar bisa mencapai kesuksesan sebagaimana yang telah dialami, yang telah dijalankan oleh santri-santri yang telah sukses.
Pak Din itu santri, Pak Hidayat Nur Wahid itu santri, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang beliau itu adalah santri, yang mereka itu berkomitmen ketika santri belajar sungguh-sungguh, berjuang untuk mencapai cita-citanya. Maka kalian pun harus bisa mempedomani orang-orang yang telah sukses dalam menjalankan kegiatan dan kehidupannya di pondok pesantren. Anak-anak sekalian, ada beberapa hal yang akan kami tambahkan. Pertama, kiatnya adalah dalam menuntut ilmu itu kita harus rendah hati. Rendah hati dalam menuntut ilmu. Karena kalian menuntut ilmu itu sesungguhnya kalian itu adalah akan mendapatkan atau menggapai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, itu di dinding samping ADM itu masih terpampang jelas pesan dari Syekh Rajab, talibul ilmi talibur rahmah. Orang yang menuntut ilmu itu sesungguhnya dia menuntut, mengharapkan rahmat, akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus rendah hati. Niatnya harus diperbaiki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu itu adalah ibadah. Maka masing-masing harus menancapkan agar rahmat itu turun kepada kalian, maka sungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu. Yang kedua, penekanan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai Busiri. Dalam menuntut ilmu, kiatnya agar kalian sukses menjadi santri dari setiap kehidupan kalian di pondok ini harus bisa mencari dan memanfaatkan teman-teman yang baik. Cari teman-teman yang mengajak kalian, yang bisa kalian ajak untuk sukses bersama, yang bisa kalian ajak untuk belajar bersama, yang bisa kalian ajak untuk meningkatkan skillnya, potensinya bersama, yang bisa kalian ajak untuk sukses bersama. Itu teman yang harus kalian selalu ikuti dan cari. Dan kalian pun harus bisa memberikan sesuatu yang baik untuk teman-temanmu. Ajak mereka untuk beraktivitas, ajak mereka untuk sukses, ajak mereka untuk belajar, bukan mengajak untuk bermalas-malasan. Ya, jadi harus pintar-pintar, betul, dalam mencari teman. Karena inilah yang akan, salah satu yang akan mengantarkan kalian untuk kesuksesan di pondok pesantren ini. Dan teman itu pula, ya, ini berdasarkan pengalaman dan banyak sekali. Dan teman itu pula, gara-gara teman itu pula kita bisa sukses dan betah di pondok. Kalau kita bisa mendapatkan teman yang baik, ya. Selanjutnya, pandai-pandai membagi dan memanfaatkan waktu. Nah ini, ya, di pondok ini waktu itu kalian sudah ditata sedemikian rupa. Sistem pondok itu sudah mengatur waktu kalian, mulai dari bangun pagi sampai nanti tidur lagi malam, semuanya sudah tertata waktunya. Maka silakan kalian harus bisa memanfaatkan waktu-waktu tersebut. Dengan dinamika pondok yang sedemikian itu, kalian harus bisa memanfaatkan waktu. Ya, di mahfuzat kalian belajar. Ini kelas 1 nanti akan ketemu itu mahfuzatnya. Al waktu kas saif illam taqtahu qata'aka.
Waktu itu bagaikan pedang. Pedang, tahu pedang? Ya, kalau kalian tidak bisa mempergunakan pedang yang tajam itu, maka pedang itu nanti akan menebas lehermu sendiri kalau kalian nggak bisa memanfaatkan. Begitu waktu. Maka selama kalian mengecap, ya, selama kalian belajar di pondok pesantren ini, di pondok modern Tasaka ini, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan kalian menyesal terakhir. Ya, sungguh-sungguh dalam melaksanakan seluruh kegiatan di pondok ini. Asah kemampuan kalian, asah, ya, ilmu kalian, mumpung kalian masih punya kesempatan untuk belajar di pondok ini. Gali semuanya. Ya. Kemudian disiplin dan taat aturan. Nah ini juga kunci dari kesuksesan. Kalau orang tidak mau disiplin, ya, dengan ritme kegiatan yang 24 jam yang sudah diatur pondok itu, maka kita harus disiplin untuk menjalankan seluruh kegiatan itu. Karena ini akan memunculkan habit kalian dengan disiplin itu. Kebiasaan-kebiasaan kita untuk disiplin, kebiasaan-kebiasaan kita untuk taat aturan, inilah yang kunci dari kesuksesan itu. Ya, maka orang yang tidak taat, orang yang tidak disiplin, maka dia akan gagal. Ya, dia akan gagal. Ridho dan memohon doa kepada orang tua ini penting sekali. Ya, meminta keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, keridhaan orang tua, karena keridhaan orang tua ke Allah itu ada di keridhaan orang tua. Ridho Allah fi ridhol walidain, jelas. Maka kalau kalian sudah memohon keridhaan orang tua kalian, ridho, kalian menuntut ilmu, insya Allah ilmu itu akan bisa masuk, ya, ke dalam otak kalian, ke dalam tubuh kalian, hati kalian, sehingga kalian nanti akan bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat, menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa berkiprah di masyarakat nanti. Terakhir anak-anakku sekalian, saya akan mengutip salah satu Diwan Syafi'i. Nah ini, nanti kalian kalau kelas 6 ini ketemu di tarikh adab itu ada diwan-diwan. Diwan-diwan itu adalah kumpulan dari naskah. Ya, Imam Syafi'i pernah berkata, ya, bahwa bekal penuntut ilmu itu ada 6. Nah ini, yang anak lama ini pasti sudah hafal ini. Ya, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin, saumbika an tafsiliha bibayanin, zaka'un wa hirsun wa jtihadun wa bulghatun, atau zumalin sama, bulghatun wa zumalin sama, suhbatul ustad wa tuluz zaman. Ada 6 kategori kalau kalian ingin, ya, sukses dalam menuntut ilmu, bekal orang yang menuntut ilmu. Yang pertama adalah zakaun. Apa itu zakaun? Kecerdasan. Orang menuntut ilmu itu harus cerdas, ya, harus cerdas. Cerdas dalam segala hal, cerdas dalam mengatur waktu, cerdas dalam belajar, cerdas dalam menangkap seluruh pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh para guru. Kemauan yang keras, ya, wahirsun, kemauan. Kalau orang yang tidak punya kemauan yang keras dalam belajar, maka dia akan menjadi gagal. Sama dengan orang bekerja, apapun kalian akan mencapai, dalam mencapai cita-cita, orang yang tidak punya kemauan keras, maka dia tidak akan bisa untuk mencapai cita-citanya. Maka kemauan itu juga harus keras. Maka itu kembali kepada niat, ya.
niatkan semuanya untuk mencapai cita-cita. Kalian harus jadi pemimpin, saya harus jadi pemimpin. Itulah yang harus ditanamkan dalam hati kalian. Kemudian ijtihadun kita artikan dengan semangat. Jadi kalau belajar itu ya harus semangat. Tidak ada yang loyo-loyo, ya, tidur-tiduran di kelas, ya, bercanda dan lain sebagainya. Harus semangat untuk mencapai ilmu dan kesuksesan. Kemudian bekal yang cukup, ya. Menuntut ilmu itu butuh dana, ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai, ya. Kalian sudah membuktikan kalau di pondok ini ternyata murah, ya. Lembaga pendidikan yang bagus, yang baik itu pasti mahal. Karena apa? Karena mutunya bagus. Mutu itu butuh biaya. Tetapi kan ada biaya itu, ada yang dibayar sendiri, ada yang orang dibayarkan, ada yang membayarkan, ya. Ada yang mensubsidi dan lain sebagainya. Maka untuk mencapai, kalau orang ingin, ya, menuntut ilmu, mendapatkan ilmu, butuh biaya, ya. Para pendahulu-pendahulu, tokoh-tokoh kita itu dulu juga, mereka itu berjuang menuntut ilmu, ya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan misalkan, ya, siapa lagi yang menuntut ilmu, Buya Hamka dan lain sebagainya. Mereka itu mengeluarkan ilmunya, mengeluarkan hartanya untuk menuntut ilmu. Jadi ini sangat penting. Kemudian yang selanjutnya adalah suhbatul ustadz. Ini penting. Dekati gurumu, ya. Gurumu 24 jam bersamamu di pondok ini. Coba bayangkan, ada ndak sekolah di luar yang gurunya itu 24 jam bersama dia? Tidak. Hanya ada di pesantren 24 jam non-stop ada guru. Maka dekati guru itu. Kalau kalian ingin mendapatkan ilmu yang banyak, dekati guru, hormati guru, bertanya kepada guru, ambil semua ilmunya, ya, kalau orang ingin menjadi sukses. Kemudian yang terakhir adalah tuluz zaman, ya, butuh waktu. Orang menjadi sukses, akan sukses itu harus butuh waktu. Tidak ada yang ujuk-ujuk instan langsung pinter, itu tidak ada, butuh proses. Maka kalian mondok di sini, ini adalah proses untuk menjadi kepada kesuksesan yang akan kalian gapai di masa yang akan datang. Hampir setiap pidatonya Pak Kiai itu selalu saya catat. Ada satu kata yang hampir setiap pidato Pak Kiai sampaikan, itu adalah sanjungan kepada anak-anak semuanya. Bahkan selamat datangnya pun berbunyi, selamat datang calon pemimpin masa depan. Hampir setiap pidato beliau sampaikan bahwa kalian datang ke Tazaka itu sebagai calon pemimpin. Oleh karena itu, ini pesantren menghendaki bahwa kalian bukan menjadi orang rata-rata, tapi kalian harus menjadi orang di atas rata-rata. Siap? Ya. Jadi kalian tidak boleh menjadi emprit, tetapi kalian harus menjadi Garuda. Kalian tidak boleh menjadi kucing, tetapi kalian harus menjadi harimau. Andai kata kalian terpaksa menjadi ayam, ya, ayam kampung, bukan ayam piaraan,
Karena ayam piaraan itu kena hujan langsung sakit. Apa artinya? Bahwa santri tazaka dikendaki oleh orang tua, dikendaki oleh pesantren, bahwa semua santri tazaka harus menjadi orang di atas rata-rata. Artinya Anda harus menjadi orang yang diperhitungkan orang lain. Bagaimana kiatnya? Bagaimana caranya? Ada beberapa hal yang harus kalian lakukan. Satu, seperti tadi disampaikan Ustadz Bisri, adalah meninggalkan semua yang dilakukan oleh rata-rata anak seusia kamu. Anak seusia kamu biasanya rata-rata sukanya naik sepeda motor ke Pagilaran kira-kira tiap Sabtu dan Ahad. Anak rata-rata seusia kamu sukanya main game. Anak seusia kamu rata-rata bermain-main saja dan dolan. Tinggalkan itu semua. Kalau kamu ingin menjadi harimau, kalau kamu ingin menjadi Garuda dan bukan emprit. Oke? Yang kedua, kamu siap untuk mengikuti proses yang ada di pondok tazaka itu. Kalau kamu ingin menjadi kupu yang indah, maka kamu siap menjadi kepompong. Saya hitung kamu itu makannya sehari, kalau tadi 3 miliar dibagi 600 dibagi 12 bulan dibagi 30 hari, seharinya itu hanya 13.000. Itu kalau saya makan sekali 25.000. Nah kalau 3 kali 75.000, kamu 3 kali hanya senilai 13.000, tetapi kualitasnya adalah 100.000. Kenapa? Karena kamu siap dengan apa yang Anda miliki itu. Anda siap menjadi kepompong, Anda siap berpuasa. Untuk apa? Untuk menjadi generasi masa depan, untuk menjadi generasi yang masa depannya cemerlang, masa depannya diperhitungkan untuk menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Ya. Oleh karena itu, yang ketiga, kamu tidak boleh menjadi passenger. Apa passenger? Kamu tidak boleh hanya menjadi penumpang, tetapi kamu harus menjadi apa? Driver. Kalau penumpang boleh tidur enggak? Boleh enggak tahu arah? Boleh enggak? Ngantuk? Ngantuk? Boleh ya? Jadi yang ngantuk penumpang. Ya. Ngalamun? Penumpang ngalamun boleh enggak? Ngawur? Apa saja? Orang yang ingin nyaman dan tidak punya arah itu adalah penumpang. Tetapi pesantren ini selalu disampaikan Pak Kiai bahwa kalian harus menjadi driver. Apa? Pemimpin. Anda harus menjadi pilot. Ketika Anda menjadi guru, guru yang menjadi pemimpin guru-guru itu. Ketika kamu menjadi petani, menjadi peternak yang Anda memimpin para peternak. Bukan sebagai passenger, bukan sebagai penumpang yang tidak pernah tahu arah. Anda diarahkan sedemikian rupa agar Anda itu bisa menjadi driver, menjadi pemimpin, disiapkan sedemikian rupa. Oleh karena itu, orang yang ingin sukses itu siap di asrama. Itu syarat keempat. Jadi kalau mau sukses, siap di asrama. Kenapa? Karena dengan asrama itu Anda bisa belajar bahasa lebih cepat dibanding tidak berasrama. Bahasa Arab, bahasa Inggris maupun bahasa yang lain. Karena dengan asrama itu. Yang kelima, syarat yang kelima, karena Anda berasrama, anak saya itu menulis di Facebooknya mengatakan bahwa umur itu bukan menghitung tahun, kata anak saya.
Umur itu adalah menghitung berapa tambahnya sahabat dalam waktu sekian ini. Jadi kalau ingin menjadi seorang sukses, menjadi santri yang bisa memimpin, santri yang memiliki kesuksesan ke depan, adalah setiap waktu harus bertambah sahabat, bertambah kenalan, bertambah teman. Nah, kalian di sini harus bertambah teman. Ketika saya kuliah, barangkali yang mendorong keberhasilan setelah kuliah itu bukan materi di perguruan tinggi, justru tambahnya teman di himpunan, di kegiatan ekstra dan lain sebagainya itu telah membuat akses sehingga di kemudian hari mendorong kesuksesan seseorang. Oleh karena itu kamu harus berteman. Ya. Yang terakhir, anak-anakku semuanya, di samping Anda harus meninggalkan meninggalkan semua yang dilakukan rata-rata temanmu, Anda harus siap berasrama, Anda harus siap mengikuti proses tahapan berkepompong, Anda harus siap menjadi driver dan bukan passenger. Yang terakhir, bahwa kalian harus berani mengibarkan bendera. Ya, bendera kalian adalah tekad bulat. Bendera kalian adalah cita-cita. Jadi kalau orang pengen ke Mekah, kuliah di Mekah, pengen kuliah di Madinah, hari ini bendera ingin keluar kuliah di luar negeri itu sudah dikibarkan, tekad sudah dibangkitkan, ikhtiar dilakukan, belajar dan belajar, semangat terus menerus, kesungguhan seperti tadi sampaikan Ustadz Bisri terus menerus dilakukan, tidak pernah ada kesungguhan yang sia-sia. Ya, disertai ketika ikhtiar kamu lakukan dengan sungguh-sungguh, disertai dengan doa kalian panjatkan, sehingga pada akhirnya apa yang kalian impikan untuk kuliah di UGM, untuk kuliah di luar negeri, insya Allah akan terwujud. Jika tidak, semuanya seperti yang diajarkan di pesantren ini, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pada suatu saat, terutama kalian yang sedang hari ini pengabdian, mungkin tahun depannya lagi, dan lain sebagainya, akan ketemu saya dan kalian akan mengenalkan bahwa saya sekarang Pak jadi duta besar, bahwa saya Pak sekarang adalah sudah membuka pesantren, bahwa saya Pak sekarang ini sudah menjadi pengusaha, bahwa saya Pak saya sekarang jadi Kapolda, bahwa saya Pak sekarang saya sudah menjadi jenderal. Semoga Allah meridhoi dan semoga kalian akan ketemu saya dalam kesuksesan.